Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kartika Dwi Rahmawati. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai beberapa materi dalam laporan akuntan. Nah, video ini dibuat dalam rangka memenuhi UAS mata kuliah laporan akuntan dengan dosen Bapak Heliantono. Nah, yang pertama itu soalnya terkait dengan pengendalian internal KOSO. Nah, KOSO itu atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission didirikan pada tahun 1985. Nah, pada tahun 1992 KOSO itu memperkenalkan sebuah sistem, yaitu kerangka kerja pengendalian internal atau internal control framework. Nah, di dalam internal control framework itu terdiri dari 5 komponen. Nah, yang pertama itu ada namanya control environment. Nah, yang kedua ada namanya assessment. Yang ketiga ada yang namanya control activities. Yang keempat ada yang namanya information and communication. Dan yang terakhir ada yang namanya monitoring activities. Nah, selain itu, pada tahun 2004, KOSO memperkenalkan yang disebutnya dengan Enterprise Risk Management Integrated Framework. Nah, KOSO ini mendefinisikan risk management sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh dewan direksi atau manajemen dan personal-personal lainnya di dalam suatu perusahaan, di mana diterapkan dalam penerapan strategi dan di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas dalam mengelola resiko untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan entitas tersebut. Nah, terus yang selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah tahapan-tahapan audit sejak penilaian resiko, respon atas resiko, sampai dengan tahap pelaporan. Nah, yang pertama itu adalah tahap penilaian resiko atau risk assessment. Nah, risk assessment ini adalah melakukan prosedur penilaian resiko untuk mengidentifikasi dan menilai resiko-resiko salah saji yang material dalam laporan yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada yang namanya risk response atau bagaimana cara kita menanggapi resiko tersebut. Nah, yaitu dengan cara merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi resiko yang telah diidentifikasi dan telah dinilai pada tingkat laporan keuangan dan asersinya. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporan atau reporting itu terdiri dari 2 nih. Yang pertama adalah merumuskan pendapat beserta bukti audit yang diperoleh, dan yang kedua adalah membuat dan menerbitkan laporan dari hasil penilaian atas resiko audit yang telah kita tanggapi tadi, dan bagaimana cara menarik kesimpulan atas penilaian resiko tadi. Nah, yang ketiga ini saya akan membahas mengenai OM, AP, AM dari suatu entitas yang kita audit. Nah, jadi pertama, materialitas. Apa sih materialitas? Materialitas adalah pertimbangan bagi seorang auditor dalam merumuskan suatu opini. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara OM, AM, dan PM. Nah, yang pertama adalah OM. Apa sih itu OM? OM atau overall materiality adalah materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, yang kedua adalah performer materiality atau PM. Nah, menurut ISA
nomor 320 PM atau performance materiality adalah jumlah yang ditetapkan oleh seorang auditor di bawah angka materialitas laporan keuangan. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya asersi materiality, yaitu tingkat materialitas pada tingkat asersi. Untuk video selanjutnya akan saya upload setelah video yang ini ya. Jadi terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.